Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk pertemuan keempat ya. Apa buat teman-teman yang belum join nih, di info sekedar join ya. Karena nih pertemuan keempat cukup penting nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ngikuti dengan baik ya. Oke, saya mau share slide dulu ya. Oke, sudah kelihatan laptop saya. Oke, saya izin matikan kamera saya ya, biar nggak berat bebannya di internet kalian. Oke, di pertemuan keempat ini ada materi, kita sudah mulai perkenalan SAP ya. Sebelum masuk ke situ, masih melanjutkan pertemuan ketiga. Ada ini ada alasan kenapa implementasi ERP atau SAP ataupun sistem lain sebagainya ya. Ini ada top reason ya kenapa implementasinya itu gagal. Nah, yang pertama adalah biasanya implementornya masih baru. Nah, implementor baru nih seperti apa sih? Contohnya misalnya mereka baru masih fresh graduate atau baru menggunakan software tersebut, belum memiliki jam terbang yang lama, sehingga ketika ditanya oleh klien atau ditanya melakukan setting parameter masih lambat atau salah. Jadi nanti dampaknya di belakang baru kelihatan tuh salahnya, mungkin karena ada setting atau karena ada custom yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Nah, itu juga penyebab implementer yang masih baru, juga penyebabnya gagal di implementasinya. Yang kedua, tidak ada tujuan yang jelas. Nah, kita sering nih menemukan ada implementasi ERP atau implementasi sistem ya, atau implementasi SAP ya. Tujuan dari penggunaan modul tersebut atau pembelian software tersebut sering tidak diiringi dengan kesiapan oleh perencanaan perusahaan ya. Seperti apa sih contohnya? Kita merencanakan penggunaan SAP ya, tapi awalnya kita menggunakan misalnya untuk di head office atau di kantor pusat ya. Pada saat kita akan menerapkan di kantor pusat, kita cerita ke implementornya, kita mau pakai aplikasi untuk di pusat aja nih. Di daerah karena belum ada, kita pakai kantor kita aja ya. Dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ternyata setelah 1 tahun atau berapa bulan kita memiliki kantor cabang ya, atau memiliki beberapa anak perusahaan. Dampaknya apa? Settingan yang di awal sudah selesai harus dirombak lagi ya, atau disesuaikan lagi dengan adanya perubahan dari perkembangan perusahaan. Nah, itu juga akan menjadi ketidakjelasan nih, mau seperti apa perusahaan kita akan menggunakan aplikasi ya, sistem ERP atau sistem SAP. Nah, itu dampaknya juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan satu sistem, pastiin kita berpikir jangka panjang ya. Apakah nanti akan ada kantor cabang, apakah nanti akan ada multi currency. Multi currency itu semacam indeks mata uang dolar atau rupiah, atau pakai yen ya, atau pakai ringgit, atau pakai mata uang yang lain seperti apa. Nah, itu juga kita harus jelas ya, sehingga nanti implementornya waktu di awal setting kita udah pastiin ke depannya akan seperti apa. Atau perencanaan yang salah atau sekedar membuat rencana. Nah, ini juga penyebab perencanaannya salah
ya. Salahnya seperti apa? Ya itu tadi ya, masih lanjut ke poin kedua ya. Misalnya kita eh, kalau menerapkan sistem, biasanya kita mulai dengan apa? Dengan keberadaan modul dari akunting. Ya, kenapa akunting yang diutamakan? Karena biasanya akunting ini mencatat semua transaksi keuangan, ya kan? Kalau kita sudah buat aplikasi akuntingnya, baru kita maju ke aplikasi yang lain. Misalnya ada hubungannya berarti logistik, karena ada uang di situ ya, ada barang-barang yang harus diinventarisir misalnya begitu, atau pengiriman, atau billing, atau finance. Nah itu harus dibuat rencananya seperti itu tahapannya ya. Jadi jangan main waktu kita implementasikan suatu modul, jangan sembarangan. Harus dimulai dari yang dapurnya dulu, harus dimulai dari keuangannya dulu gitu ya, supaya kenapa nanti ke depannya dengan berjalan semua transaksi bisa dicatat di keuangan. Coba seandainya gini, Anda bikin sistemnya justru sistem penjualannya dulu dibuat ya. Setelah sistem penjualan, nanti kan kita bingung pencatatan untuk transaksi di mana. Kalau penjualannya dibuat dulu, implementasinya dibuat implementasi untuk penjualan, terus akuntingnya nggak dibuat atau akuntingnya belum terintegrasi, nanti kasihan orang akuntingnya. Yang terjadi adalah pencatatan secara manual dulu, atau sistemnya tidak terintegrasi antara sistem penjualan dengan sistem akuntingnya. Nah itu bahaya juga. Kalau jualannya cuma 1, 2, 3 barang nggak apa-apa, tapi kalau sampai ratusan barang atau dalam satu bulan ada transaksi bisa sampai 1000 transaksi, wah itu orang akunting pasti kalang kabut itu, metik-metikin tuh ya transaksi satu persatu, dan itu bahaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perencanaan yang salah ya. Jadi jangan sampai kita salah mengimplementasikan modul mana yang diprioritaskan. Atau bisa juga ya penyebab gagalnya adalah manajemen proyek ya, bersifat part time atau tidak fokus ya. Kalau kita implementasikan ya, pastiin bahwa orang yang mengimplementasikan, baik itu implementer dari konsultan maupun tim internal kita juga harus siap ya. Jangan part time. Part time itu maksudnya begini, biasanya di kantor itu ada orang IT. Nah orang IT-nya ini selain ngerjain harian, dia juga sebagai ngebantu di proyek juga implementasi ya. Dia lagi asik-asik bikin custom ya, setting parameter dan sebagainya, tiba-tiba ada telepon masuk minta tolong dibenerin di departemen ini ada minta dibenerin. Wah udah, akibatnya apa? Orang yang lagi mengerjakan sesuatu jadi lupa tadi udah sampai mana ya, atau nggak fokus karena pikirannya terbagi-bagi, kerjaan harian dia jalan, kerjaan proyek untuk implementasi jalan. Nah, itu juga berbahaya juga ya. Jadi kalau bisa dibuat tim proyek atau tim implementasinya ini benar-benar orang yang fokus di pekerjaan tersebut ya, tidak part time atau tidak setengah-setengah. Yang kelima, adanya resource yang di bawah standar. Nah misalnya apa? Nah resource yang di bawah standar misalnya kita butuh orang experience nih untuk setting akunting. Berarti settingan parameter akunting adalah orang-orang yang punya basic akunting yang kuat, karena nanti dia akan membuat chart of account ya, atau kode-kode barang atau kode-kode transaksi. Nah itu kan pasti orang yang memiliki pengalaman ya, karena kode-kode atau seperti GL ya, General Ledger itu ya, mereka biasanya memiliki aturan-aturan di akunting yang sudah standar ya. Jadi nggak bisa kita bikin aturan seenaknya aja. Oh kalau penerimaan kodenya P001 misalnya begitu, untuk pengeluaran misalnya K0002 misalnya begitu. Nah itu nggak bisa sembarang, itu pasti ada aturannya. Nah itu harus kita meminta resource yang benar-benar ahli di bidang tadi. Kalau kita implementasinya akunting, modul akunting, maka paling nggak setting parameternya harus orang akunting yang paham ya. Kemudian kalau logistik berarti ada hubungannya dengan apa? Serial number dari barang ya, kode barang. Nah itu juga harus
distandarkan ya, itu harus harus memiliki pengalaman ke situ. Nah, ini juga sering bergantung nih kepada konsultan ya. Kalau orang IT-nya atau orang internalnya kebanyakan nggak paham atau nyerahin semuanya ke konsultan ya, karena nggak mudeng, karena nggak paham, konsultan yang jelasin gini-gini dia nggak fokus ya, dia kurang memenuhi syarat untuk menjadi seorang nanti sebagai admin misalnya begitu ya, admin dari aplikasi atau sistem gitu. Nah, itu bahaya juga, sehingga orang tersebut akan bergantung sama konsultan. Kalau bergantung sama konsultan, kita sebentar-bentar nanti kan akan bayar, manggil konsultan bayar ya kan nggak mungkin manggil konsultan nggak bayar, pasti bayar. Nah, itu bahaya juga. Nah, itu salah satu penyebab sistem gagal implementasinya, karena kita bergantung sama konsultan. Atau terlalu banyak customisasi ya kan, misalnya custom itu udah ada standarnya ya, seperti tadi saya bilang contohnya adalah kode accounting ya, atau kode transaksi dari suatu transaksi kita ya, atau penomoran dari barang, biasanya sudah ada aturannya. Nah, kalau kita bikin seenaknya aja, mengcustom, sehingga sistem yang awalnya udah stabil, karena banyak customisasi ya, sistemnya jadi terlalu banyak bug ya, akan banyak error ketika dia melakukan running program misalnya seperti itu. Nah, itu juga beresiko juga kalau terlalu banyak customisasi. Custom diizinkan, boleh custom, tapi jangan juga terlalu over sehingga merubah source code atau merubah basic dari bisnis proses yang ada di sistem tersebut. Nah, itu bahaya kalau sampai merubah flowchart atau bisnis proses yang ada di dalam sistem. Nah, itu bahaya juga, karena nanti biasanya kalau belum teruji biasanya akan ada masalah. Atau yang kedelapan adalah pengujian yang masih minim. Jadi kalau kita implementasi, jangan melakukan pengujian dengan secara kecil ya. Contoh kecilnya apa? Misalnya kita nguji sistem, tapi yang nguji orangnya cuma 5 orang, sementara nanti ke depannya sistem kita ini akan dipakai oleh misalnya 1000 user ya. Jangan kita diutus cuma 5 orang aja ngetes ya. Kalau vendor atau konsultan itu senang orangnya dikit, karena kenapa? Buat dia nggak repot. Tapi buat kita sebagai klien, kita sebagai orang yang make ke depannya, itu pasti akan repot. Karena kenapa? Yang ngetes pertama 5, nanti begitu hari H, begitu sudah launching, ternyata ada secara bersamaan concurrent yang masuk adalah sekitar 200 user. Bisa jadi sistemnya hang ya, atau loginnya selalu lambat ketika login ya, begitu juga ketika download atau upload misalnya, begitu jadi bermasalah. Nah, itu harus dipastikan bahwa pengujian juga memiliki jumlah user yang setara dengan realnya seperti berapa orang misalnya gitu ya. Kemudian prosesnya juga jangan terlalu singkat ya. Singkat dalam arti apa? Oke, dites cuma hari ini doang ya. Kalau bisa tes itu ya, kalau bisa dilakukan trial ya, percobaan ya, coba dipakai selama 1 bulan ya. Dicoba mulai dari upload. Biasanya orang accounting itu ketika membuat laporan atau melakukan kebutuhan misalnya report ya, itu mereka kan berarti bisa melakukan download misalnya ya. Saya mau download nih Pak, download report buat akhir bulan, biasanya saya kerjain tanggal 30 atau tanggal 29. Nah, itu bagaimana kalau accounting di tiap cabang, misalnya di tiap cabang tuh ada orang accounting di tiap kantor cabang. Nah, kalau cabangnya ada 30, berarti ada 30 user melakukan download di tanggal 30 setiap bulan. Nah, aplikasinya kuat nggak? Jangan sampai nanti di akhir bulan akan bermasalah. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi kalau melakukan pengujian, jangan orangnya sedikit, kemudian waktunya singkat ya, kemudian bisnis prosesnya atau modul-modulnya cuman perwakilan aja yang dites. Kalau bisa dites itu semua sampai detail, mulai dari insert, edit ya, delete kalau memang diperkenankan ya, terus sampai dengan upload report, download report ya, kemudian melakukan custom. Nah, semua harus diajarin ya. Jadi pengujiannya harus benar-benar
apa ya, sesuai dengan real, nanti kalau dilepas kita serah terima, kita paham di situ. Nah, ini 8 reason ya, alasan kenapa implementasi ERP atau sistem terintegrasi sering gagal. Ini penyebab 8-nya nih. Nah, nanti kalau ujian UTS Anda diminta untuk menjelaskan, ya paling enggak apa yang tadi saya sebutkan di atas sebelumnya tadi ya, Anda bisa memberikan contoh seperti itu. Jadi kalau ujian tuh saya biasanya selain sebutkan dan jelaskan biasanya gitu. Sebutkan itu artinya ini nih, satu, implementer yang masih baru. Jelaskan, nah tadi arti dari implementer yang masih baru seperti apa. Nah, tadi udah saya jelaskan semua ya. Nanti dengan bahasa kalian sendiri masing-masing jelaskan seperti apa sih poin 1 sampai 8 dengan bahasa masing-masing, supaya apa ya, tepat lah apa yang ditanyakan ketika UTS, nah, begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke SAP? Oke, lanjut ya. Nih, saya kebetulan kita lanjut ke di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dan perkembangan SAP ya. Tolong didengarkan. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Hello, welcome to another session from Magna Training. In this session, we are going to talk about what is SAP. So this is a brief overview of SAP. You have a text version of this document available on www.magnatraining.com/what-is-SAP. Alright, so for starters, what is SAP? SAP stands for Systems, Applications and Products and Data Processing. There's a German equivalent to this, but this is the English equivalent of what SAP stands for. SAP, as I was mentioning, is a German company. It started in Mannheim, Germany, and then it's now a big international company which has probably more customers outside of Germany than it has inside of Germany. It's an ERP. ERP stands for Enterprise Resource and Planning Software. So if you want to have more information, you can just click on that link down there, training.com/what-is-ERP. It has a video and some information on what the basics and backgrounds of what an ERP is and the different ERP systems around in the industry. Also, SAP was started by 5 IBM engineers in the late 1970s, and the fundamental difference they wanted to make in the software was that it was standards-based ERP software. So it was not to say it's not to say that there were some software packages or some software companies out there in 1970s, mostly probably based on the mainframe. SAP tried to differentiate itself from the crowd by focusing more on the common requirements of any company. So it starts out with one company, starts implementing requirements for that, and tries to standardize the requirements and take the same standard requirements to the next company and say, hey, we got all this requirement figured out, why don't you just buy this off-the-shelf package? Once again, this was done on a mainframe. So back in the 1970s, that was the only system, so there was no concept of client server back then. The initial release is called R2. The R in the R2 stands for real time, and it was called R2, and it was on a mainframe. So the first release that SAP has done was on a mainframe, and the package was a financials package. So it talks about basic financial accounting, and then P&L statement, balance sheet statement, and assets and all that. That are mostly complementing SAP's existing R3 functionality. They are called the New Dimension products. We'll talk about that later on the slides. And the interesting point to note here is that they're all based on software called, they are all based on a technology called SAP NetWeaver.
which is standards compliant technology from SAP, which enables it to put information on the web. For more information on NetWeaver, you can just go to www.macrotraining.com/what-is-NetWeaver. Alright, so who uses SAP? 70% of all Fortune 100 companies use SAP. This is according to the Gartner research in 2008, so this data is as accurate as of 2008, but it's still valid because there are not much changes that will happen in this section of the companies. And again, 50% of all Fortune 500 companies use SAP for their daily operations. And for the small and medium enterprises, SAP has released a software called ByDesign and Business One. Business One is a standalone version of their ERP for small and medium enterprises. ByDesign is a hosted version of SAP designed specifically for small and medium enterprises. So when we say small and medium enterprises, it's anywhere between 100 million to 700, 800 million. So it's something that's less than 1 billion and above 100 to 100 million. When we talk about the big companies, Fortune 100 and 500 companies, you can see that the pictures over there just say talk for themselves. Walmart, ExxonMobil, Ford, Apple, Adobe, Unilever, Chevron, Bank of America, GM, Deutsche Bank. Many companies use SAP. Probably just go to Google and type in companies that use SAP. You'll get some information on the SAP's clients. That being said, what are the different modules in SAP, or ECC as it is called these days? ECC stands for Enterprise Central Component. So it is the next version of SAP R3. So SAP R3 or ECC has all these different modules. It's a module in SAP or a component in SAP that deals with a specific business functionality. For example, the module FICO, which stands for Finance and Controlling, deals with the finance and controlling aspects of an enterprise. And the module SD deals with the sales and distribution aspects of the enterprise. The module MM deals with material management, PP deals with production planning, QM deals with quality management, warehouse management, logistics execution, HR, human resources. PS stands for project systems, and PHS stands for environment, health and safety, product lifecycle management. Some of the functionalities that you see here is pretty straightforward. For example, you might easily understand what is the functionality of finance in a company, or sales, or procurement. But SAP also has other modules for more esoteric requirements like project systems, logistics execution. These are all specific requirements that not all companies might have. For example, when we talk about finance and controlling, Bank of America did a project in 2008 that only deals with their finances, because Bank of America, for example, only deals with finance. It doesn't do logistics, it doesn't do production planning, it doesn't have project systems maybe, or it doesn't have environment, health and safety module. So it deals mostly with finance, so it has finance related modules from the core module like FICO, and as is in the next screen that we are going to see, it might have implemented other new dimension modules like consolidation, BPC, business process consolidation, or financial supply chain management. Takeaway from this screen is that not all companies might use all modules, but these are all the different modules or functionality that's available in SAP. So different companies use a subset of these modules, and I, as of now, have not seen any company that uses all of these modules. Alright, this screen talks about the new dimension products from SAP. They are called MySAP. These are all the products that come under the MySAP umbrella. Some of the products are CRM, SRM, APO, and so when I say CRM, it talks about customer relationship management. So customer relationship management talks about pre-sales and post-sales activities in the company, including marketing, service, and then some sales, channel management, etc. Supply relationship management deals with extending the procurement of an enterprise. Advanced Planner and Optimizer, or it's called SCM these days, which
stands for supply chain management. This deals with demand planning in an enterprise based on historic reports or seasonality. And BI is the business intelligence module, which is the data warehousing module. It also has a small reporting interface as well. Since SAP has bought BO, which stands for business objects, so most of the reporting is being done at BO now. These new dimension products, SEM, BPC, and FSCM, are based on BI, and there are many more products in that are based on BI and leverage the analytics and data warehousing processing capabilities in BI. PI stands for process integration or exchange infrastructure, as it was called previously. And this module deals with integrating the different SAP products together and interacting with other non-SAP products. And SAP also has a bunch of industry solutions, as they're called, or IS for short. For example, if you see there is a industry solution offering called ISAFS, which stands for apparel and footwear. The reasons why SAP has come up with industry solutions is that as part of the implementation that SAP has been doing for quite a lot of companies, what SAP has found out is that the requirements, the business requirements, are pretty similar in industries from a particular domain. For example, when you talk about Nike as a company that manufactures shoes and apparel, it's only natural that companies like Adidas, Reebok, Puma, all of these companies have the same or similar set of requirements. So it made sense for SAP to launch a product that deals only with a specific vertical, let's say, in this case, apparel and footwear. So ISAFS is a solution from SAP. It's a totally different package altogether, and that only specifically deals with business problems and associated with apparel and footwear industry. Similarly, SAP has also got close to 25 different industry solutions: IS Oil, IS Utilities, Retail, Auto, and Media. Oil and gas, for example, is used by the major oil industries. Utilities used by the major utilities industries, let's say Comcast or Pacific Gas and Electric, and all your utilities industries. IS Retail is used by your retail industries, say Walmart, Apple, retail stores, and these companies that have a retail presence use retail, SAP IS Retail. IS Auto is used by GM, Ford, or Freightliner, or the trucking company, or any company that uses that is in the automotive domain. IS Media is used by media companies like Reuters, Thomson Reuters, or Oxford University Press, and all companies that are in the media and publishing industry. So as I was mentioning previously, there are close to 25 industry verticals as I speak, and they are growing. These are some examples of industry solutions implemented in different companies. Nike, Adidas, Reebok, all of these apparel and footwear companies use the industry solution AFS. ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, these oil chains use the IS solution called IS Oil. And IS Media, as I was mentioning, is used in companies like Thomson Reuters, Oxford University Press, and even the film producing company Lionsgate uses IS Media. That was a brief introduction to what SAP is. If you got any feedback, please do feel free to visit our website. Oke, nah itu tadi sejarah tentang SAP ya. Jadi saya resume sedikit. Nah ya, SAP itu dulu foundernya itu oleh 5 orang IBM tahun 72 ya, dibuat di Jerman ya, jadi kantor pusatnya memang dari Jerman. Nah ini adalah perkembangan dari SAP ya. Awal dari 72 ya, mereka hanya pegawainya itu masih sedikit ya. Di sana tahun 72 pegawainya baru 9 orang ya. Kemudian tahun 79 naik tuh menjadi 60 pegawai. Tahun 92 naik lagi jadi 3.200 pegawai dan seterusnya.
Begitu juga dengan revenue-nya, ya, nilai labanya mereka, ya, makin tahun makin naik kan, ya. Di sini 5,1 juta euro, ya. Kalau ini ini lambang euro, ya. Tahun 2004 dengan jumlah customer sudah sampai 26.000, ya, tersebar di 120 negara, ya. Revenue mereka itu udah sampai di 7,5 miliar euro. Nah, ini adalah produk-produknya. Dulu pertama masih tahun 79 masih mainframe, kemudian sudah masuk ke R3, ini artinya real time, ya. Mereka sudah masuk client server, ya, sudah masuk ke client server. Kemudian produknya udah masuk ke My SAP, ya. Terus kemudian di tahun 2004, ya, sudah ada namanya My SAP Business Suite dan SAP NetWeaver, ya. Termasuk sekarang udah skalanya udah enterprise, ya, sudah bisa dipakai di seluruh perusahaan-perusahaan dengan core bisnis yang berbeda-beda. Nah, tadi ada seperti oil, otomotif, ya, ada di media. Nah, itu udah perusahaan-perusahaan yang banyak pakai di menggunakan aplikasi SAP. Nah, ini kantor-kantor SAP-nya, ya, ada di Jerman, Amerika, Jepang, Prancis, Brazil, ya. Ini kota-kotanya nih yang pakai, termasuk cabang, ya. Nah, di SAP sekarang udah lebih dari 30.000 employee, ya, 30.000 pegawai dengan developer, konsultan, trainer, dan semua disiplin ilmu ada semua di SAP. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang pakai SAP, ya. Mulai dari Honda, Burger King, Bayer, ya, perusahaan penerbangan Lufthansa, ya, Exxon, ya, tadi ada Chevron, ya, pakai juga, terus Pfizer, ya, banyak sekali ini perusahaan-perusahaan dunia. Di Indonesia aja kan kemarin udah saya tampilkan, ya, perusahaan-perusahaan di dunia, di Indonesia-nya. Nah, ini contohnya perusahaan yang ada di Indonesia. Oke. Secara social engagement-nya, SAP termasuk kita nih, ya. Kita termasuk ke kategori university, ya. Makanya kita dapat aplikasi user SAP, ya, kita bisa untuk belajar. Selain itu SAP juga support di dunia olahraga, ya, di dunia kemasyarakatan, ya, sosial kemasyarakatan ada juga, atau budaya juga ada juga. Ini bagian dari social engagement. Oke, ini tahapan-tahapan yang tadi, ya. Nah, di SAP itu ada tingkatannya, produknya, ya. Kalau Anda punya perusahaan atau perusahaan Anda masih kecil, biasanya pakai SAP Business One. Nah, aplikasinya bisa berupa fundamental, jadi fungsi-fungsinya masih basic ini, ya, namanya SAP Business One. Untuk perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaannya kecil terus dia mau pakai SAP, nama produknya SAP Business One. Kalau dia produk company-nya sudah mulai besar, perusahaannya udah mulai kelas menengah, ya, itu udah pakai namanya SAP All in One, ya. My SAP All in One ini apa? Sudah lebih bersifat komplit, ya, fungsinya udah mulai komplit, ya, bisa di reconfigure, ya, bisa di custom lagi seperti apa. Nah, ini udah sifatnya perusahaan menengah. Kalau perusahaan udah besar, cabangnya udah banyak, ya, jumlah pegawainya udah banyak, ya, prosesnya udah komplit. Nah, ada namanya My SAP Business Suite dan My SAP ERP. Nah, ini udah lebih bersifat ekstensif lagi. Jadi fungsinya udah sangat lengkap. Ini udah yang dipakai. Ya, udah sekarang ini dipakai di sini. Jadi kalau kita misalnya pakai SAP tapi perusahaannya yang menengah, ya pakai di sini. Yang kecil pakai yang Business One dan seterusnya. Ya. Nah, ini produk-produk dari SAP, ya. Tadi ada CRM, ya kan, ada SRM, ya, Supplier Relation Management, atau dari ini, ya, Production Planning Managementnya,
ya, dan seterusnya. Ada SAP apa namanya, Human Resource HCM ya, untuk HCM nya ya, Human Capital Management, kalau di sini namanya Human Capital Management. Nah ini apa ininya, frameworknya ya, framework dari SAP. Kita tidak lanjut ke situ ya, saya skip aja. Kita langsung masuk ke SAP itu sendiri ya. Nanti ujian nggak saya tanya yang kayak gini-gini, saya nggak akan tanya sejarah SAP, terus SAP produknya apa aja, enggak ya, karena kita tidak belajar tentang produk ini, tapi kita belajar cara menggunakan praktikum SAP-nya seperti apa. Itu jauh lebih penting, karena kalau ngebahas frameworknya ini seperti apa, itu bukan skopnya di basic fundamental di kuliah kita ya. Kuliahnya tidak seperti ini. Nah ini sekedar informasi aja ya. Jadi ada SAP CRM, SAP SCM ya, ada Project Suite, ada SEC ya, ada SEM, semuanya ada di SAP. Jadi kalau dibilang lengkap, sebenarnya SAP itu udah paling lengkap ya. Dia semua industri ada ya, mulai dari tadi media, perbankan, keuangan ya, industri oil and gas ya, atau penerbangan, semua udah ada. Oke, nah ini adalah SAP All in One ya. SAP All in One tadi yang kelas menengah ya. Ini modul-modulnya ya, ada My SAP, ada My SAP PLM, ada My SAP SRM. Kalau Business One ini yang tadi kecil ya, untuk skala yang kecil ada namanya, nanti ada finansialnya, ada human resource-nya, ada logistik, ada CRM. Nah masih bersifat ini aja, kecil, masih sedikit ya, karena memang kebutuhannya nggak banyak kalau yang untuk perusahaan kecil. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini ya. Oke, saya edit dulu ya. Kenapa? Karena ini adalah navigasi untuk semester sebelumnya. Nah karena kita ini kuliahnya di online ya, nanti Anda masuknya ke sini nih ya. Di sini kita pakai kalian 970 ya, kelasnya kita pakai kelas C ya, user ID-nya adalah nomor user. Nah untuk yang ini kita abaikan dulu karena kita tidak belajar di kampus ya, belum menggunakan praktikum di kampus ya. Jadi ini masih saya hide dulu ya, ya. Teman-teman pakai yang ini aja dulu ya. Oke, nah ini nanti selanjutnya ya, kita coba setting ya, Oke, nah ini ya, saya mungkin langsung ke pembagian user ID dulu nih ya, dan instalasi dari SAP. Oke, sebentar saya informasikan dulu aja ya. Ini oke, bisa kelihatan laptop saya masih kan? Kelihatan, Pak. Ya, ini kalian ya, user kalian ya. Ya, ini Abi Wirawan, user ID-nya 05 SAP 01C strip 01 ya. 01 ini adalah nomor ini nih, nomor absen ya. Saya udah ambil absen ini dari absen yang sistem ya. Total mahasiswa ada 21, maka terakhir adalah 21. Terus customernya Rohrer C strip 01, 02 dan seterusnya sama. Yang bedain cuma apa, ini nih dibedain di belakang. Juga vendornya, nah nama vendor juga sama, yang ngebedakan adalah 01, 02. Ingat, batch kita pakai C, berarti harus ada C, karena kalau kelas lain tuh ada A, kelas yang lain ya. Kode material kita sama, T strip MMC strip 01 dan seterusnya. Semuanya di belakangnya yang berbeda, depannya semua sama
Nah, ini nanti saya kirim di WA grup aja ya. Jadi semuanya nanti bisa lihat atau di foto, silakan. Nah, ini adalah user kalian untuk masuk ke SAP. Kemudian ya, yang berikutnya adalah pastikan Anda udah install SAP semua. Ya. Kalau sudah diinstal SAP, nanti bentuknya akan kosong seperti ini. Ya, berupa di sini ya. Ini masih kosong, yang di sebelah kanan masih kosong. Ya, kalau di kanan masih kosong, ya, teman-teman bisa create. Gimana cara create-nya kalau udah diinstal? Karena kemarin saya anggap teman-teman udah install semuanya ya. Kita tinggal create koneksi. Jadi sekali lagi ya, di SAP ini teman-teman itu bukannya database-nya ada di laptop, enggak. Ya, semua database ya adanya di SAP sana. Jadi teman-teman cuma connect aja. Ya, kalau udah diinstal akan keluar ini SAP logon. Ya, nanti akan masuk seperti ini. Ya, tapi di sininya masih kosong. Kalau di sini masih kosong, kita harus create nih, supaya tampilan seperti ini. Ya, gimana create-nya nih? Saya ambil contoh nih, saya hapus dulu ya. Yang satu misalnya saya hapus. Ya, saya bikin create. Cara create-nya gimana? Ini ada gambar new nih, kertas putih, klik. Nah, ya, di sini langsung next aja. Nah, tulis di sini, kita pakai nama supaya enak ya. Oh, sorry, pakai yang ini aja tetap sama. Oke, saya ulangi lagi. Ya, kita create. Ya, di sini langsung next. Ya, custom application server, dan nama ditulis aja SAP Eduget Bani Saleh. Eduget itu nama perusahaan tempat kita dapat user ID. Kita bekerja sama dengan Eduget, itu perusahaan training SAP. Ya, kita kasih nama namanya description servernya, kita koneksinya ke SAP Eduget Bani Saleh. Ya. Boleh huruf besar, huruf kecil nggak masalah ya, karena ini hanya description. Nah, kemudian application servernya ditulis SAP 1.eduget.or.id. Instant numbernya ditulis 06. Sistem ID-nya pakai EG 1, EG 01 ya. EG 1 ya, bukan EG nih tapi EG angka 1 ya. 06 EG angka 1 SAP 1 titik, jangan ada spasi ya, ini sambung semua karena ini alamat dari domainnya di sana. Next. Ya, di sini pilih yang low speed connection. Next lagi. Finish. Nah, cuman itu aja. Nah, otomatis di sini langsung keluar yang SAP 1. Nah, Anda coba kerjakan untuk yang 3 sama 5. Jadi ngebedain apa? Cuman ininya aja nih, ngebedain alamat servernya aja. Nah, ini aja. Jadi SAP tadi 1, sekarang 3, terus nanti 5. Kenapa kita perlu buat 3 server? Ya, 3 koneksi, karena kadang-kadang kalau koneksi yang Eduget 1 ini bermasalah, Anda bisa pindah ke Eduget yang 3 atau ke 5. Boleh pindah ke 1, 3, 5. Ya, tergantung mana yang connect. Ya, nggak apa-apa. Karena kenapa? Kadang-kadang ada gangguan dari ISP-nya, ya udah kita pakai yang 3 dan seterusnya. Kemudian secara sistem Anda nggak mungkin ganti-ganti user password. Jadi kalaupun Anda koneksi ke sini, passwordnya tetap sama, user sama, database juga sama, nggak mungkin hilang. Misalnya saya di 5 nih, SAP 5, tiba-tiba di sana putus, terus Anda masuk ke SAP pakai 3, tetap sama, datanya tetap sama, itu juga kok. Ini cuma koneksi aja. Sekali lagi kita buat koneksi ini aja. Nanti kalau sudah masuk, contoh nih sudah masuk, nah jangan lupa kliennya di sini Anda tulis 970 ya. Untuk kelas hari ini, untuk kelas kita,
untuk kelas yang hari semester sekarang ini ya, untuk kelas semester genap 2021-22 kita pakai klien 970. Semester depan berubah nggak Pak? Kemungkinan berubah. Jadi memang tiap semester kliennya beda-beda. Tujuannya kenapa? Supaya datanya tidak tercampur. Nah, user seperti tadi yang dibagi. Nah, ini usernya ya. Nah, Abi Wirawan 05, SAP 01C, strip 05, 01. Ya, harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Nah, saya ambil contoh punya saya nih. Kebetulan kalau saya 00. Jadi teman-teman jangan pakai nanti yang usernya 00. 05, SAP, huruf besar huruf kecil nggak masalah ya. 01C, strip 00. Nah, ini adalah user saya. Ya, jadi 00 tolong jangan dipakai karena ini user saya. Kalian pakai seperti yang tadi saya kasih. Passwordnya semua sama. Semua passwordnya di awal adalah sama, masih default. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi passwordnya 1 sampai 6. Ya. Jadi passwordnya adalah 1 sampai 6. Oke. Bentar, aku jadi keluar nih. Ya, 1 sampai 6. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah password standar default. Ya, kita bikin passwordnya adalah 1 sampai 6. Ya, ini sama semuanya sama, 1 sampai 6. Itu untuk password di awal. Ya, password di awal 1 sampai 6. Nanti kalau sudah diganti, kita udah login pertama kali, dia akan minta ganti. Ini saya ambil contoh. Ya, punya saya nih ya. Saya enter. Kode sini di enter aja. Nah, language dikosongin aja, nggak apa-apa. Nah, passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang saya ganti. Nah, gantinya apa? Ya 6 digit aja. Ya, 6 digit, boleh angka, boleh huruf, atau angka semua boleh, gabungan juga boleh. Saya kasih 6 digit ya. Tapi bukan 1 sampai 6 lagi, nggak boleh karena nanti sama. Sama, ini juga harus sama juga yang barusan. Confirm aja. Nah, kelihatan dia. Kalau dia salah, ya, dia nggak mau, ya. Oke, kita close. Kita ulangin lagi gitu. Jadi jangan panik. Nah, ini kalau ada bintang-bintang gini, nggak bisa dihapus. Jadi misalnya, Pak saya mau hapus bintangnya nggak bisa. Emang nggak bisa. Anda ketik aja langsung. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, kuarsa ini copyright sekian-sekian, udah diganti passwordnya, di oke aja. Ini oke yang centang nih ya. Nah, akan masuk ke, nah ini kita udah masuk ke SAP-nya. Nah, kita udah masuk ke SAP, udah tampil seperti ini. Oke. Nah, itu adalah pendahuluan untuk kita bisa login ke SAP. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Ada yang ingin tanyakan? Mau nanya Pak, Ya, agak kenceng Mas. kalau misal passwordnya lupa gimana Pak? Misalnya udah ganti password terus lupa Pak. Oke, kalau lupa password Anda bisa japri ke saya, nanti saya ganti. Saya balikin lagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke Pak. Oke. User ini kalau sampai salah 3 kali, dia akan kekunci, Mas. Ya. Jadi usernya ini akan kekunci apabila Anda salah sampai 3 kali. Gimana? Ada pertanyaan? Itu kalau kekunci nanti dibukanya sama baru lagi gitu Pak. Gimana? Kalau misalkan kekunci 3 kali, Iya. itu nanti dibuka sama baru lagi gitu. Iya, betul. Dengan saya lagi. Terus balik passwordnya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Anda ganti lagi. Oh iya.
Ya, jadi kalau udah passwordnya default, Anda ganti lagi tuh. Jangan sama lagi, dia akan diminta yang beda. Jangan 1 2 3 4 5 6 harus dirubah lagi. Ya, tadi adalah setting untuk koneksinya ya. Jadi saya berharap di pertemuan kelima besok teman-teman semua udah selesai. Ya, jangan sampai ada yang, "Pak, saya belum install SAP, laptopnya dipinjam temen atau lagi dipakai atau rusak atau kayak apapun seperti apa." Sebisa mungkin usahakan tetap pakai ya. Kalau ada yang nanya, "Pak, laptopnya harus yang canggih?" Enggak ya, Anda pakai Pentium Core 2 Duo, memori 4 GB atau 2 GB masih bisa kok, karena ringan. Ini hanya cuman koneksi ke internet aja ya. Kan tadi ini cuman kita create koneksi ya tadi ya, yang di sini kan kita ada connection ini. Nah, ini yang penting internet stabil, Mas. Ya. Yang penting internet stabil, Anda bisa masuk, bisa pindah-pindah. Ya, sekali lagi kalau udah masuk ke sini bukan berarti diganti password langsung database-nya baru, enggak. Itu masih lanjut aja. Sekali lagi ini hanya cuma koneksi aja. Masuk ke koneksi SAP-nya. Bukan berarti Anda ganti user, ganti database atau database-nya pindah-pindah. Enggak, ini database-nya benar cuma satu. Ibarat pintu, ini pintu masuk gitu loh. Jadi pintu masuk itu ada rumah. Rumah itu pintu masuknya ada 3. Anda boleh pilih SAP 1, SAP 3 atau SAP 5. Ya, jadi rumah dengan 3 pintu asalnya begitu. Jadi Anda boleh masuk kemana aja. Di dalamnya sama, database-nya semua sama. Silakan lagi, ada yang bertanya? Kalau versinya beda juga nggak ngaruh kan ya Pak? Gimana? Versinya beda, Bapak kan pakai 720 ya? Punya saya Enggak apa. 720, Pak. Sama aja, Mas. Oh sama. Sama, iya. Kalau yang 720 tuh kayak di buku. Mirip tuh sama yang di buku manual yang saya kasih. Kalau yang sudah versi agak tinggi yang 73 ke atas itu nggak sama yang di buku. Tapi sebenarnya kita bisa setting menjadi sama sih, kurang lebih lah. Jadi kalau tampilan itu ibarat web itu tampilannya cuma sedikit berubah aja, tapi fungsinya sama. Ya, posisi letaknya juga kurang lebih sama kok. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut lagi situ. Silakan.